Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita inti. Hati-hati, waspada dengan perangkap-perangkap iblis yang dibuat oleh iblis, yang dipasang oleh iblis, yang tujuannya iblis itu apa Pak Bu? Satu, mengajak para pengikutnya sebanyak-banyaknya masuk neraka. Nggak ada ceritanya iblis membuat perangkap itu masuk surga Pak Bu. Ada cerita iblis setan itu masuk surga. Yang namanya iblis juga bala tentaranya setan dari golongan manusia dan jin. Setan itu sifat, golongannya jenisnya jin dan manusia itu cuma satu saja. Pengen nanti pada hari kiamat mereka mengajak para pengikutnya sebanyak-banyaknya masuk neraka. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf, ya, surat Fatir atau Zukhruf ayat yang ke-6 Pak ya. Yang dimana Allah taala katakan, inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa innama yadu hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setan itu, surat Fatir surat 35 ayat 6. Setan itu musuh nyata bagimu. Jadikan setan itu musuh bagimu, jangan teman Pak Bu. Jangan sekali-kali menjadikan setan sebagai apa? Teman, musuh. Ya. Maka dikatakan setan, satana itu jauh. Yang dimana setiap ada orang yang menjauhkan temannya, saudaranya, sahabatnya dari mengingat Allah, itu setan. Atau menjadikan orang tersebut terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu setan. Siapapun dia. Ya, ingat ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu setan yang senantiasa membujuk rayu, menggoda, membisikkan keburukan-keburukan perbuatan dosa supaya manusia terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu setan. Jadi yang bisikan, ayo maksiat, ayo berbuat dosa, ya, atau ngajak untuk melakukan perbuatan dosa, itu setan. Makanya katakan setan itu apa? Syatana, jauh dari rahmat Allah, jauh daripada petunjuk Allah, itu setan. Dari golongan jin dan manusia. Maka setan tadi innama yadu hisbahu min liyakuna min ashabis sa'ir, bertujuan untuk mengajak para pengikutnya. Di dalam surat Fatir ayat 6, surat 35 itu mengajak para pengikutnya, hisbah itu ya pengikut-pengikutnya, supaya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena iblis sudah divonis sebagai ahlun nar, penduduk neraka. Makanya ketika sudah divonis oleh Allah sebagai penduduk neraka, iblis tidak terima Pak Bu. Makanya penjenengan kalau baca Quran di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 mulai ayat 12 sampai ayat 18, itu perdebatan, bukan perdebatan, artinya diskusi antara Allah dan iblis. Diskusi antara Allah dan iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat dan iblis disuruh bersujud, tidak mau. Maka si malaikat sujud, sedangkan iblis tidak mau, enggan. Maka dia menjadi orang yang sombong. Maka iblis dikeluarkan dari surga, okay? Kemudian dianggap sebagai makhluk yang paling hina dan rendah, karena kesombongan tidak mau sujud di hadapan Adam alaihissalam. Kenapa? Karena merasa iblis diciptakan dari api, sedangkan kita keturunan Adam, mbah buyut kita Nabi Adam terbuat dari tanah liat yang berwarna hitam, ya itu manusia Bapak Bu. Tapi ketika iblis sudah divonis sebagai penduduk neraka, maka dia bersumpah. Maka kita kembali kepada pernyataan iblis, qala fa bima ghawaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma alatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bersumpah di hadapan Allah, demi Tuhan yang memiliki kekuasaan, karena panjenengan sudah memutuskan aku sebagai makhluk yang tersesat, penduduk neraka nanti pada hari kiamat,
maka saya tidak terima ya Allah. Saya akan berusaha menghalang-halangi manusia atau keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri. 4 perangkap Pak Bu, hati-hati ini, 4 perangkap. Perangkap 1, 2 sudah kita jelaskan malam Ahad kemarin ya. Perangkat depan supaya manusia berusaha untuk dijadikan lalai untuk ibadah kepada Allah. Dibuat manusia supaya malas beribadah kepada Allah. Dibuat manusia ragu-ragu terhadap perintah-perintah Allah. Jadi nggak yakin terhadap ajaran Islamnya, menimbulkan kemalasan, menjadikan orang lalai, jauh dari agama Allah, jauh dari perintah Allah. Ini perangkap iblis yang pertama dari depan. Dari belakang, supaya manusia itu Pak Bu, cinta dunia, hubud dunia wa qaratul maut. Ya, saking cintanya, tresnonya kepada dunia, maka dia harus rela menggadaikan imannya, menggadaikan akidahnya demi dunia yang dia cari. Kita lihat di luar sana Bapak Ibu, awalnya Muslim, Islam, laki-laki perempuan. Ketika dia ingin mencari dunia, maka dunia itu memberikan pilihan kepada dia. Kamu dapat harta, tapi harus keluar dari ajaran Islam. Artinya, kalau kamu ingin bekerja di sini, tidak ada ibadah, tidak ada waktu ibadah. Coba Bapak Ibu, tawaran Pak Bu. Akhirnya mereka rela meninggalkan ajarannya, Islamnya, akidahnya, imannya demi untuk mendapatkan dunia. Hanya secuil Pak, dunia hanya secuil dan sementara. Rela murtad. Atau mereka menikah, perempuan yang menikah laki-laki, akhirnya sampai keluar dari ajaran Islam alias murtad. Mengikuti aturan bosnya, manajernya, sehingga tidak ada waktu untuk ibadah sholat, bahkan Jumatan rela dia tinggalkan demi ingin mengejar posisi dia atau jabatan dia supaya naik jabatan menjadi direksi atau minimal manajer atau mungkin mandor di suatu pabrik atau perusahaan. Murtad Pak, keluar dari ajaran Islam. Demi apa Pak Bu? Demi mengejar dunia, cinta dunia. Ini perangkap iblis. Ini perangkap iblis dari belakang Bu, Pak Bu, arah dari belakang. Ini yang kedua. Jadi supaya apa? Hubud dunia, cinta dunia dan takut mati. Makanya orang itu kalau sudah senang dengan bondo Pak Bu, remen kali bondo, biasanya wedi mati. Ya saya itu. Lihat orang-orang kaya itu di luar sana itu. Berapa pasang CCTV itu? Mobilnya 5, 4. Rumahnya tingkat 3. Sudah ada sapam, dipasang apa Pak? CCTV. Double mboten Pak? Takut mati. Ustadz sebagai keamanan lah ya. Itu dunia yang membuat kamu tuh merasa was-was dan takut mati. Makanya Bapak Ibu, ini juga bagian daripada bisikan setan. Sehingga ketika orang sudah gandrung dengan dunia, cinta dunia, sehingga dia akan meninggalkan Allah secara mudah. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, ada yang mau ngaji? Jarang sekali. Ya ada. Rata-rata yang pas-pasan lah yang ngaji-ngaji. Ya pas-pasan gitu loh. Ya cukup untuk makan. Tapi yang bawa mobil mewah ya, yang punya jabatan, kedudukan, yang mau duduk di majelis ilmu, taman-taman surga ini jarang sekali Pak Bu. Kenapa? Ya ini kondisinya. Orang itu kalau sudah cinta dunia, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta kekuasaan, popularitas, dia akan jauh dari agama Allah. Ingat itu, hati-hati. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh Ustaz cari dunia. Siapa bilang? Cari dunia itu juga Allah perintahkan, tapi jangan menjadi budaknya dunia. Jangan menjadi hamba dunia. Makanya Nabi mengatakan, ta'is abdad dinar, ta'is abdad dirham, ta'is abdal khamisah. Celaka mereka yang menjadi budaknya emas, celaka mereka yang menjadi budaknya perak, celaka mereka yang menjadi budaknya pakaian dan segala apapun yang dia senangi. Mengkoleksi apa Pak Bu? Perhiasan, koleksi apa? Motor, ya senang dengan moge, mobil-mobil yang mahal, ya, yang harganya miliaran, senang dengan rumah-rumah, itu, apartemen, villa dan sebagainya. Kalau apa yang dia cintai di dunia ini sampai menyebabkan dia jauh dari Allah atau melanggar aturan Allah, berbuat maksiat kepada Allah, jelas dia masuk perangkap iblis yang kedua. Hati-hati Pak Bu. Tip. Yang ketiga,
perangkap iblis yang tidaknya berhenti dari situ, berusaha untuk menyesatkan, menghalang-halangi manusia dari arah samping kanan. Apa samping kanan, Pak Bu? Menghalang-halangi manusia supaya berada di jalan yang benar. Menghalang-halangi manusia supaya manusia itu tidak sampai mereka berada di atas petunjuk Allah. Caranya bagaimana? Disesatkan. Disesatkan pemahamannya, disesatkan akidahnya, disesatkan pikirannya, dan disesatkan ibadahnya. Ada nggak, Pak Bu, ajaran yang sesat? Ada, Ramadan? Banyak sekali di Indonesia. Berdasarkan Litbang, ya, Menteri Agama, aliran sesat itu bisa mencapai 100 lebih di Indonesia. Bayangkan aliran sesat, Pak. Ini kinerja iblis dan bala tentaranya berhasil, Pak, supaya umat Islam, kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita semuanya dan mereka saudara-saudara kita ini berusaha untuk disesatkan dari jalan yang benar, Pak. Makanya banyak orang yang mungkin dia belajar agama, ngaji, menuntut ilmu, tapi ketika salah gurunya, salah pembimbingnya, salah mursyidnya, yang terjadi apa? Bisa menyesatkan. Dan ini merupakan tidak lepas daripada andilnya iblis, Pak Bu. Andilnya iblis. Caranya bagaimana? Kamu nggak usah ngaji sama si ustadz kayak, hati-hati ustadz kayak aliran sesat, aliran keras, aliran fundamental dan yang lainnya. Nah, ini bisikan-bisikan iblis ini, Pak, hati-hati ya. Jadi kalau ada perkataan seperti itu, ketika ada orang belajar agama yang lurus, yang benar, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah ijma' para ulama salafus saleh, kemudian ada yang membisikkan yang jelek-jelek, itu bagian perangkap iblis yang ketiga. Mana dalilnya, Ustaz? Kita buka di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-37. Nanti dibuka di rumah, Pak Bung. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya para setan-setan itu, baik dari golongan jin dan manusia, berusaha menghalang-halangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, supaya mereka gagal, Pak. Supaya mereka apa? Gagal. Itu tujuan setan, Pak Bu. Bayangkan ya. Jadi hari ini kita realita, ketika mendakwahkan kebenaran, menyampaikan iman tauhid kepada umat masyarakat al-haq ini, pasti ada yang berusaha untuk menghalang-halanginya. Gimana pembahasan, Pak? Sering kita berdakwah, kita ngaji di tempat, pasti ada di situ hembusan-hembusan apa? Fitnah-fitnah. Hati-hati, kamu nggak usah ngaji dengan ustadz itu. Jadi tuduhannya macam-macam, Pak Bu. Ya. Ustadz ini aliran apa? Saya Muslim, saya Islam. Saya berdakwah menyampaikan ajaran Islam ini berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain dan tidak ada kepentingan dunia. Kita tujuan berdakwah tidak cari dunia, Pak, tidak cari panggung, tidak cari popularitas. Kita berdakwah tujuannya penjenengan faham, ngerti tentang Al-Quran, isi kandungannya, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Jadi nggak ada kepentingan, Pak. Wallah, tidak ada kepentingan. Ya, jadi kita niatnya berusaha karena Allah Azza wa Jalla. Tapi setan tidak terima, Pak Bu. Kenapa? Setan tuh paling benci terhadap orang yang ikhlas, Pak Bu. Benci sekali. Nggak percaya. Allah Ta'ala turunkan di dalam surat Al-Hijr, yang dimana Allah katakan di dalam ayat tersebut, kalau kita buka di dalam surat Al-Hijr ya, surat yang ke-14. Nah, ini Allah katakan di dalam ayat tersebut, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika iblis bersumpah ingin berusaha untuk menyesatkan manusia dan menjadikan perbuatan dosa dan kejahatan terasa indah. Ingat, perbuatan dosa terasa indah, Pak, kejahatan terasa indah. Maka aku sesatkan mereka semuanya. Kecuali siapa, Pak Bu? Kecuali mereka yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi orang ikhlas itu orang yang paling dibenci oleh iblis. Jadi jenengan, Pak Bu, sholat ikhlas, itu paling dibenci sama iblis, setan.
jenengan sedekah ikhlas, dibenci oleh setan, oleh iblis. Puasa ikhlas, dibenci oleh iblis dan setan. Jenengan belajar agama, ngaji ngeten ikhlas, ya, dan menyampaikan dakwah seperti ini ikhlas, paling dibenci oleh iblis, Pak Bu. Jelas? Jadi iblis itu paling benci orang yang hatinya tulus. Makanya dia berusaha untuk menghalang-halangi orang yang berada di jalan yang benar. Jelas? Itu yang ketiga. Yang terakhir, iblis berusaha menghalang-halangi manusia dengan perangkap yang keempat apa? Menjadikan terasa indah perbuatan dosa dan maksiat. Tadi saya singgung sedikit ya dalilnya. Maka turun di dalam surat Az-Zukhruf ini tadi, surat yang ke-15, nanti bisa dibuka Bapak Ibu, ayat yang ke-39. Maaf, 38 dan 39, dua ayat ini. Iblis mengatakan, demi Tuhan, kekuasaanmu ya Allah, engkau telah memberikan vonis kepadaku sesat, maka aku akan jadikan terasa indah perbuatan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa maksiat, Pak Bu, itu merasa nikmat dengan perbuatan dosanya, masuk perangkap iblis yang keempat. Contoh, orang biasa zina, Pak. Zina dengan wanita yang bukan istrinya. Apa yang terjadi? Iblis membisikkan, nikmat toh, enak toh, tambah lagi, ganti lagi. Terus seperti itu. Dan orang yang suka zina tidak akan pernah dia sadar dan bertobat kalau sudah iblis masuk dalam dirinya. Sehingga yang terjadi apa? Perbuatan zina yang dilakukan rasa indah dalam dirinya, nikmat, sehingga dia akan berulang terus seperti itu. Sama, orang suka mendem, mabuk, orang suka narkoba, orang suka makan riba, dan masih dosa-dosa, pasti banyak dosa-dosa yang lain. Sama, Pak. Jadi terasa indah, nikmat gitu loh. Itu perangkap iblis, Pak Bung. Makanya orang-orang yang berbuat dosa maksiat kadang-kadang tuh wangel diomongi, berat dinasehati. Meskipun kadang-kadang itu keluarga sendiri, anak sendiri. Terus terang. Kenapa? Karena sudah masuk perangkapnya iblis gitu loh. Jadi nggak jaminan. Kita lihat siapa? Putranya Nabi Nuh. Putranya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Kurang apa, Pak Bu? Ini di bawah naungannya seorang suami yang seorang rasul dia. Tapi juga merasa nikmat dosa yang mereka lakukan. Kenapa? Dosa yang dilakukan istri dan anaknya, putra Nabi Nuh adalah apa? Membangkang. Suka menebarkan fitnah kepada ayahnya, kepada suaminya sendiri. Bayangkan. Ini satu keluarga, Pak Mungge. Jadi nggak menjadi jaminan loh. Dalam satu keluarga itu semuanya dapat petunjuk hidayah. Bisa menjadi musuh. Kalau dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, jadi musuh. Ayah jadi musuh, anak jadi musuh. Kenapa? Karena iblis tidak terima kalau dalam kehidupan rumah tangga itu tenang-tenang wae. Iblis, setan dan bala tentaranya tidak terima dalam keluarga itu akan harmonis kehidupannya, akan baik, terjalin kebaikan, ketenangan, dirusak tatanan kehidupan rumah tangga. Kita nggak usah bicara negara, rumah tangga aja yang dekat. Dirusak kehidupannya, Pak. Dengan perbuatan apa? Maksiat. Mungkin anaknya senang maksiat, bapaknya soleh, orang tuanya soleh. Sebaliknya, orang tuanya yang maksiat, anaknya yang soleh. Jelas Bapak Ibu? Itu berusaha iblis untuk membisikkan, menyesatkan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita lihat orang-orang mereka yang di luar sana tidak mau ibadah, tidak mau sholat, ya, tidak mau puasa, tidak mau belajar ilmu agama. Apa bagi mereka? Bagi mereka itu nikmat, Pak, enjoy. Jadi mereka ketika tidak ibadah kepada Allah itu enjoy loh, Pak Bu. Ada teman? Orang yang tidak ibadah merasakan enjoy, nikmat. Banyak. Sama. Orang yang dia berbuat maksiat, berbuat dosa, merasakan apa? Enjoy, merasa nikmat. Nah ini. Jadi kalau kita perhatikan, itulah perangkap iblis yang keempat, berusaha untuk menjadikan perbuatan dosa, maksiat, pelanggaran terhadap agama Allah terasa indah. Jelas ya? Nah itulah yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana perangkap iblis yang keempat, sehingga ini ya menjadikan poin yang terakhir bahwa 4 perangkap ini kita harus waspada dan hati-hati.
Jangan sampai ini terjadi dalam diri kita, keluarga kita, ya, bahkan anak cucu kita. Terus kita bekali ilmu, kita kuatkan iman mereka, tauhid, akidah, ya. Kita terus bimbing mereka, kita arahkan, ya. Karena itu amanah, Pak Bu. Istri, anak itu amanah. Jangan sampai menjadi bala tentaranya iblis dan setan. Karena iblis, setan tidak terima kalau kehidupan rumah tangga itu tenang, harmonis, baik-baik, ya, berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga berusaha untuk menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, atau menyibukkan dengan urusan dunia, atau menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat sehingga dipandang indah, dilihat menjadi indah. Ya, jangan sampai terjadi. Nas'alullah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dan menguatkan iman kita, dan kita senantiasa berada di atas jalan yang benar dan istiqomah sampai kita meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Kita adzan dulu, rehat, nanti kalau ada tanya jawab kita jelaskan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.